Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri dulu yuk. Kasih salam kepada kiri kananmu, 10 orang di sekitarmu, ucapkan selamat pagi, shalom, apa kabar? Selamat datang, selamat memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Oke, yang sudah silakan duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersatu di dalam doa sebelum kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kau izinkan kami untuk beribadah bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan yang luar biasa. Bahwa setiap kami hati yang rindu memuji menyembah-Mu. Dan kami mau bawa rasa syukur kami, puji-pujian penyembah kami kepadamu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau nyatakan setiap iman yang kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami mau lakukan menjadi perbuatan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah. Dan saatnya Tuhan kami mau bawa hati kami kepadamu, membawa rasa syukur kami. Mari menyembah Tuhan pagi hari ini. Bersatu teduh. Nyatakan rasa syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, mari bawa hatimu menyembahnya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur sembah hanya bagimu. Kasih Tuhan, kami naikkan syukur padamu. Haleluya Jesus. Kami mau nyatakan iman kami Tuhan. Kalau kami hidup, kami hanya hidup bagimu Yesus. Terima kasih Jesus. Sebab Kau Yesus kebenaran kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari ikut kehendak Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, selama ku hidup bagimu.
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari pujikan pujian ini sekali lagi, bahwa hatimu lebih sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia yang memberikan kita hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, amin, kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepada Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Angkat tanganmu, nyatakan. Kalau ku hidup, yes, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selamanya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar musik mengalunkan pujian ini. Mari bawa hatimu lebih sungguh kepada Tuhan pagi ini. Yes Jesus, ini setiap hati kami Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan setiap kami, bahwa Engkau Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang memberikan hidup-Mu. Dengan hati kami yang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, kami yakin mata kami boleh fokus kepadamu, memandang-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Masalah boleh ada pada kami Tuhan, masalah boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya kami punya Yesus, satu-satunya jawaban kami yang pasti. Dia jawaban kami yang pasti. Dia kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap, biar kami tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya. Amin. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari tetap menyembah Tuhan pagi ini. Bawa rasa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami berharga. Terima kasih Bapa, Kau berikan kesempatan kami pagi hari ini untuk kami datang menyembah-Mu Yesus. Dan biarlah ini menjadi doa kami dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam tekanan apapun yang kami alami dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami boleh menggenapi setiap firman-Mu. Hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Terima kasih Jesus, kami memuji-Mu Tuhan. Biar kami bawa korban pujian hanya bagi-Mu Yesus. Hidup kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat pujian ini. Yes, kami yakin dan percaya setiap tanda dan mukjizat boleh menyertai kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku. Jadi kau yakin, kau yang percaya, mari kita bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan, yes Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Tuhan. Ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan dengan sungguh, kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya pagi hari ini kami menerima lawatan mukjizat pembentukan iman kami di dalam nama-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya. Setiap umat yang berkemenangan nyatakan amin. Haleluya. Kasih cos kepada kiri kananmu 10 orang. Nyatakan, Kau luar biasa hari ini, amin. Kita punya Allah yang sungguh baik, yes. Dengan-Mu Tuhan kami berjalan kepadamu. Setiap dari kita, mari nikmati pujian ini, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia
pegang hidup kita. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Kepal tanganmu nyatakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Yes. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sekarang panggil Yesus. Yesus Kau dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musik mengalunkan pujian ini, kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Yes. Yes. Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Sama-sama. Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi. Dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan, kasih, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, mari berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Nyatakan, amin, selama-lamanya. Oh, haleluya. Yes. Dari kemuliaan sampai pada kemuliaan selama-lamanya. Dia Allah yang sungguh baik buat setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami, Yesus. Oh, Yesus. Yes. Sama-sama nyatakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Yes. Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Angkat jempolmu, nyatakan. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia
Katakan sama-sama, Dia sungguh baik, amin. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Katakan sekali lagi. Jesus, He's so good to you and me. Amen. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari angkat persembahan-Mu. Kita mau bersama-sama berdoa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Saatnya keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Saatnya kami memberikan persembahan kami, perpuluhan kami serahkan di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Mari kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yes, kami kecap kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Nyatakan kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Angkat jempolmu. Yes. Amin. Nikmati pujian ini. Oh yeah. Allah yang memeliharaku. Yes. Biar musik mau nyanyikan pujian ini. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Amin. Engkau yang menikmati kasih setia Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kedua jempol kita. Nikmati pujian ini. Mari bergoyang buat Tuhan lebih lagi. Amin. Yes.
Sama-sama nyatakan. Yes. Yuk. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Mari bergoyang. Allah yang mengasihiku, oh Allah, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Dia Allah, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Dia Allah, Allah yang memeliharaku. Nyatakan sama-sama. Selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Dia Allah yang memelihara kita. Yes. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Hati kami percaya Tuhan kepadamu. Di saat kami tidak melihat jalanmu, kami yakin dan percaya dengan iman kami Tuhan. Dengan pengharapan kami selalu ada di dalam tangan-Mu. Kau yang menggendong kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi nyatakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tanganmu, nyatakan. Hatiku percaya, yes Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulangi pujian ini sama-sama. Kami yakini dan imani pengharapan kami selalu ada di dalam-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Engkau yang percaya, angkat tanganmu. Yes, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, hatiku percaya, amin Yesus.
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan selalu ku percaya ya Tuhan. Selalu ku percaya. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau yang membuat hati kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Di dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Karena kami tahu, kami yakin kami punya Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Bapak berkati setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biar firman ini yang boleh memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya jemaat Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanannya, kasih senyum yang manis buat kiri kanan Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya diberikan kepercayaan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan ini yang meneguhkan saya dan saudara. Amin. Satu tema yang diberikan gereja Tuhan adalah tantangan iman. Berarti kalau artinya dalam bahasa Indonesia, tantangan iman itu adalah satu kondisi yang membuat saya dan saudara itu siap menghadapi segala macam hal. Katakan amin. Saudara yakin bahwa Tuhan kita luar biasa? Tantangan iman, tantangan nih dalam bahasa, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, penjelasannya begini. Suatu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan untuk bekerja, lebih giat, dan sebagainya. Artinya ketika saudara menghadapi tantangan, saudara punya satu tekad untuk menghadapinya. Katakan amin. Saya sangat yakin bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, pada waktu bapak ibu menikah, nggak ada sekolahnya pada waktu membangun sebuah keluarga. Betul? Nggak ada sekolahnya. Kalau kita menimba ilmu pengetahuan, ada sekolahnya. Dari TK, belajar nulis, SD, SMP, SMA, mungkin ada yang kuliah, S1, S2, S3. Kalau ada S4 mungkin ada S4 saudara. Dan itu saudara hadapi semuanya untuk apa? Untuk memperoleh pekerjaan yang jauh lebih baik, usaha yang lebih baik, pengetahuan yang lebih baik. Dan saudara sudah menyelesaikan hal itu. Tapi ketika saudara bangun sebuah keluarga, enggak ada sekolahnya. Nah, tantangan iman dalam kehidupan kita itu saya dan saudara hadapi bukan hanya ketika kita mempunyai kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yakin, saudara merasa bahwa waduh saya nggak ada jalan keluar ketika saya menghadapi masalah. Saya nggak punya clue untuk menghadapi masalah ini, masalah itu. Dan berbagai hal saudara hadapi. Dan hari ini kita belajar tantangan iman. Katakan tantangan iman. Dan iman adalah dalam firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama katakan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak pernah lihat bahwa kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa. Coba bayangkan saudara. Saudara Bapak Ibu punya uang yang banyak tapi hampir tiap minggu Bapak Ibu masuk rumah sakit. Ya datang ke dokter, menyerahkan uang saudara ke dokter. Walaupun pakai BPJS, BPJS juga perlu ongkos ke sana. Habislah itu. Tapi kita percaya bahwa ketika saudara dan saya
pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa ketika saudara menghadapi keadaan yang sulit, saudara harus datang kepada Tuhan dengan hati dan sikap yang benar. Katakan amin. Itu berlaku bukan hanya buat saya dan saudara, semua orang percaya. Jadi ketika saudara mau menghadapi keadaan yang sulit, saudara harus punya sikap hati yang benar kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk apa punya sikap hati yang benar? Pertanyaan seperti itu kan. Menghadapi keadaan yang sulit, kalau kita punya hati yang benar kepada Tuhan, Tuhanlah yang ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhanlah yang bekerja menolong saya dan saudara untuk memberikan jalan keluar. Katakan amin. Dalam keadaan sulit, ada jalan keluar. Dalam keadaan terdesak, ada jalan keluar. Kalau saudara mungkin nonton sebuah film-film action yang wah sudah terjepit ini jagoannya nih. Tapi tiba-tiba ada jalan keluar. Nah kalau saudara percaya Tuhan dengan benar, ya seperti itu. Tuhan akan berikan saudara jalan keluar. Katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita datang dengan pengenalan kepada Tuhan dengan benar, kita kenal siapa Allah kita tahu bahwa Dia sanggup memberikan kita kemenangan. Kalau kita yakin Tuhan memberikan kita jalan satu yang luar biasa buat hidup kita. Hati kita mempunyai iman dalam menghadapi tantangan ini dengan benar. Amin. Tidak seperti ketika begini. Aduh, masalah saya juga banyak. Ya, kamu aja sih gak menghadapi masalah saya ya. Iya memang benar, masalah orang memang berbeda satu dengan yang lain. Tapi ketika saudara percaya Yesus, percaya Tuhan dengan benar, Tuhanlah yang bekerja buat hidup saudara. Katakan amin. Tuhanlah yang akan menolong saudara. Katakan amin. Hamba-hamba Tuhan terbatas waktunya, ya. Teman-teman saudara terbatas waktunya, ya. Tapi Tuhan gak terbatas, katakan amin. Katakan Tuhan gak pernah terbatas. Itu harus kita yakini. Kalau kita gak yakin dengan hal ini, ada tanda tanya besar. Apakah saudara benar-benar percaya Yesus atau tidak? Satu ungkapan iman kita kepada Tuhan, kita mungkin sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya punya masalah ini, Tuhan saya punya masalah itu, Tuhan tolong saya ini, Tuhan tolong saya itu. Mungkin jawabannya belum saudara terima. Saat ini mungkin saudara belum pernah terima jawabannya. Saudara belum ada dapat satu pencerahan. Kok gak ada sama sekali jalan keluar. Saya masih terdesak, saya masih teraniaya mungkin. Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan iman, kita punya tekad, kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Seorang prajurit ketika diberikan satu tugas ke medan tempur, prajurit itu sudah dididik, didoktrin untuk selalu siap menghadapi tantangan. Walaupun tantangannya itu mengorbankan nyawanya, prajurit itu sudah didoktrin kamu harus siap tempur. Kamu harus siap mati ketika berperang. Prajurit itu gak akan dipakai, gak akan diterima di sekolah militer untuk menerima jabatan-jabatan yang luar biasa. Prajurit itu akan dididik dengan luar biasa. Sama, saya dan saudara adalah prajurit-prajurit Kristus. Saudara harus siap tempur, amin. Siap tempur? Jangan bilang siap, jangan. Siap! 1, 2, 3. Amin. Ya, itu membuat kita semangat. Bukan hanya semangat, tapi kita memberikan kepercayaan diri kita untuk kita berjalan bersama Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan bahwa betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Karena firman Tuhan katakan juga kekhawatiran sehasta saja. Kekhawatiran kamu itu tidak menambah sehasta jalan hidupmu. Enggak bisa. Itu firman Tuhan yang katakan. Kita mau siap tempur karena kita tahu bahwa betapa dahsyatnya Tuhan kita yang benar-benar luar biasa. Kita mau supaya ketika kita punya iman, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar dari iman yang kita percayai.
Tantangan iman ini membuat kita itu punya jalan keluar yang luar biasa kalau kita bersama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, memang kelihatannya wah enak ya kalau kita sudah mengerti. Ya saudara Bapak Ibu yang kekasih, kita mesti bertumbuh memang ketika saudara punya iman di dalam Tuhan. Jangan iman kita hanya kalau anak saya berenang, itu anak saya maunya hanya di kolam-kolam cetek. Ya, di kolam-kolam yang ya nggak membuat dia tenggelam lah. Tapi kalau dibawa ke kolam renang yang dalam, wah dia ngeri-ngeri. Dia selalu pegangan. Mungkin ilustrasi ini dapat kita pakai dalam kehidupan kita ketika kita punya iman. Iman saudara ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertama-tama mungkin hanya di kolam-kolam cetek. Ya yang membuat saudara nggak tenggelam dan saudara nggak merasa takut, biasa-biasa aja deh. Ya saya juga sebagai orang Kristen ya biasa-biasa aja deh, nggak masalah. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita hanya ada di kolam-kolam yang cetek, di kolam-kolam yang nggak dalam, kita memang nggak merasa takut. Tapi kita nggak pernah belajar untuk menghadapi tantangan. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 katakan begini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini yang Tuhan katakan. Yang pegang tangan saudara adalah Tuhan. Yang pegang tangan saudara bukan orang lain. Kalau saudara yang pegang tangan saudara adalah Tuhan, yakinkanlah bahwa Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Tuhan gak ngomong main-main. Tuhan katakan jelas, jangan takut. Kalau tanya semua di sini menghadapi hidup kita yang begitu berat, pasti bilangnya takut. Waduh, saya makan apa nanti ya? Oh, nanti saya bisa apa ya? Aduh, keluarga saya bagaimana ya? Takut. Dan itu umum. Ini Tuhan katakan, jangan takut. Apa saudara? Jangan takut. Sebab Tuhan, sebab Allah menyertai saya, menyertai saudara. Itu yang Tuhan katakan, itu yang Tuhan ajarkan, jangan takut. Kalau Tuhan sudah ngomong seperti ini, masakan kita takut? Kalau kita masih takut, berarti ada something wrong, ada masalah. Kita merasa bahwa diri kita sendirian aja, enggak. Ada Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya, katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, Yesaya 26 ayat yang ketiga, ini yang Tuhan katakan lagi. Yesaya 26 ayat yang ketiga katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Tuhan berikan apa kepada kita? Damai sejahtera. Damai sejahtera membuat hati kita tenang. Memang masalah ada. Memang masalah enggak hilang. Tapi ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di hati saudara. Bapak Ibu yang kekasih. Amin. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan menghadapi tantangan, ya pakai ayat ini. Ini yang Tuhan katakan buat kita. Bukan hanya buat saudara doang, tapi semua orang percaya. Jangan takut, jangan bimbang. Mari Tuhan berikan damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu melangkah dengan menggunakan iman. Berjalan bersama ingat. Saudara ingat ketika Petrus berjalan di atas air? Tuhan manggil, ayo mari Petrus datang kepadaku. Firman Tuhan juga ada katakan, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Petrus berjalan pada awalnya. Dia berjalan. Dia percaya, dia bisa melangkah di atas air. Wow.
Sesuatu yang gak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Ada gravitasi kita. Ketika kita berjalan pasti tenggelam. Boro-boro berjalan, baru napak di air saja pasti kita akan tenggelam. Tapi mari Bapak Ibu yang kekasih, kita jangan sampai imannya seperti Petrus. Awalnya semangat doang seperti soda. Tapi lama-lama lenyap. Tapi kita mau berjalan bersama Tuhan. Karena saudara yang punya tekad yang kuat berjalan bersama Tuhan. Gereja mengajarkan kepada kita semua untuk kita menghadapi tantangan. Baik hidup kita, baik pekerjaan kita, usaha kita harus berjalan bersama Tuhan. Harus saudara. Kalau saudara gak berjalan bersama Tuhan, ya saudara akan berjalan bersama yang lain. Betul? Kalau saudara pagi hari ini gak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara gak berjalan bersama Tuhan, dapat dipastikan saudara berjalan sama yang lain. Saudara gak berjalan bersama Tuhan. Latih iman kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara harus kudu pasti berjalan bersama Tuhan Yesus. Enggak boleh enggak. Kalau saudara enggak percaya, ya pasti iblis yang akan bekerja buat kita. Kalau iblis yang bekerja, firman Tuhan sudah katakan, kalau sifatnya iblis itu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Itu pilihannya, hanya ada dua. Makanya saya ingat ketika lagu sekolah minggu katakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih, yang lebar api neraka, jiwamu mati selamanya. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Itu pilihan saudara. Saudara mau pilih Yesus atau pilih iblis? Tantangan iman ini yang hadapi adalah saudara dan saudara masing-masing. Walaupun umur kita sama, gender kita sama, tapi iman kita berbeda bekerjanya. Jadi jangan sampai ketika, kok dia diberkati Tuhan. Iya beda, ada harga yang dia bayar buat semuanya itu. Kita mau melatih iman kita. Bapak Ibu yang kekasih, ada contoh juga dalam firman Tuhan. Seorang yang bernama Daniel. Daniel ketika masuk ke dalam gua singa, dia menaklukkan keadaannya. Kenapa? Singa-singa itu dibungkam oleh Tuhan yang dia percayai. Singa-singa itu diam. Padahal singa-singa itu lapar dengan sangat. Tapi ketika imannya Daniel bekerja, singa-singa itu terkatup mulutnya, diam. Enggak ada rasa lapar di dalam si singa itu. Saudara baca ayatnya. Ada contoh lagi, Musa. Musa adalah seorang yang diambil dari air oleh putri Firaun. Dan dia diajarkan dengan gaya hidup orang-orang Mesir. Musa. Karena dia lahir masih bayi, diambil oleh putri Firaun, dididik, diajar makan dengan gaya orang Mesir. Dan dia taklukkan semuanya itu, dia geser segala kepangkatan yang dia miliki untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Wow. Sudah jadi seorang pangeran, Musa tinggalkan semuanya. Dia taklukkan itu semuanya karena iman kepada Tuhan. Amin. Satu perkara yang mustahil kalau saudara berjalan bersama Tuhan. Ya memang. Hidup saya dan saudara harus berjalan bersama Tuhan. Karena ketika saudara berjalan bersama Tuhan, saudara akan lihat bahwa perbuatan Tuhan begitu hebat, begitu luar biasa atas hidup kita. Katakan amin. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Untuk apa sih? Karena dalam firman Tuhan dikatakan begini. Ibrani 11 ayat 3 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan tapi kita tidak lihat. Itu iman.
Saudara mau harapkan apa? Saudara harapkan keselamatan dari Tuhan, Tuhan berikan. Saudara harapkan berkat Tuhan, Tuhan berikan. Memang hari ini belum dilihat. Memang hari ini belum saudara capai. Tapi percayalah, orang Kristen terkenal apa katakan? Percaya. Ada perbuatan Tuhan yang hebat buat hidup saudara. Untuk meraih segala janji Tuhan, ya harus beriman. Enggak lain enggak. Saudara setia oke. Tapi kalau saudara enggak punya iman dan iman itu enggak bekerja, nol hasilnya. Mari Bapak Ibu yang kekasih jemaat Tuhan, bekerjalah dengan iman yang saudara miliki kepada Tuhan Yesus. Berimanlah kepada Tuhan supaya segala sesuatu bekerja dengan luar biasa. Amin. Iman menjadi sebuah pijakan untuk kita yakin, untuk kita miliki, berjalan bersama Tuhan. Iman sebuah pijakan, bertumbuh. Mungkin Bapak Ibu percaya Tuhan baru 2-3 tahun atau 5 tahun percaya Tuhan. Ya mungkin. Tapi semuanya itu harus berjalan bersama iman. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Kita naik, dan kita naik. Tuhan berikan kita masing-masing satu tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya dalam gereja Tuhan, tapi sebagai orang-orang percaya. Supaya tantangan iman ini supaya kita hadapi. Bahkan kalau tadi kita bekerja bersama Tuhan, kita harus juga berjalan dengan iman. Supaya apa? Kalau orang-orang yang berjalan dengan iman, orang-orang itu akan berjalan dalam kemenangan. Bapak Ibu yang kekasih, bukan hanya kita berjalan dalam kemenangan, kita juga bergerak. Bapak Ibu tahu orang yang meninggal, orang yang sudah mati, Bapak Ibu teriak di telinganya, dia gak akan protes. Bapak Ibu goyang-goyangin juga dia tidak akan pernah bergerak. Itu orang yang sudah meninggal. Hanya menjadi mayat, tidak bergerak. Tapi kalau saudara yang masih hidup hari ini, Bapak Ibu bisa bergerak secara dinamis. Bapak Ibu bisa mengambil sebuah barang, mengambil makanan, berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti segala macam hal, itu saudara bergerak. Tapi orang yang mati gak melakukan apa-apa. Dia hanya diam, dan diam. Kita gak menjadi orang Kristen yang mati. Amin. Tuhan ajarkan kita menjadi orang-orang percaya yang bisa bergerak. Bukan hanya dalam iman kita, kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Itu yang lakukan siapa sih? Yang lakukan ya Bapak Ibu semuanya termasuk saya. Kalau saya ada di TPU Tegal Alur yang sudah terbaring, ya saya gak bisa melakukan apa-apa juga, sama. Tapi ketika hidup kita sudah dipercaya Tuhan pagi hari ini, kita bisa datang kepada Tuhan, kita mau bisa menghadapi tantangan iman ini. Kenapa? Karena iman ini membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan layak masuk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara mau tinggal selamanya dalam dunia ini? Ada yang mau tinggal selamanya dalam dunia ini? Saya percaya enggak. Saudara mau masuk dalam kerajaan surga, saudara mau masuk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itulah saya dan saudara membuat iman kita itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Katakan amin. Dan bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara mau dapatkan upah? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara mau dapat kerajaan Allah? Cari Tuhan sungguh-sungguh.
Enggak lain, enggak bukan. Ini firman Tuhan yang ajarkan buat kita. Kalau saya katakan sebaliknya begini. Kalau Anda enggak sungguh-sungguh percaya Tuhan, saudara enggak akan dapat upah. Harus sungguh-sungguh. Katakan, saya harus sungguh-sungguh. Baru saya dapat upah. Kalau kita enggak sungguh-sungguh artinya apa? Ya udah sebaliknya. Saudara enggak dapat upah. Itu firman Tuhan yang ngomong. Bapak Ibu yang kekasih, imanlah yang membuat Allah berkenan kepada kita. Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan kepada saya. Tuhan melayakkan saya menjadi pribadi yang baru. Minggu lalu ada beberapa anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Untuk meyakinkan bahwa dia ada dalam kerajaan Tuhan. Dia ada dalam kerajaan Allah. Dan iman juga di dalam hati kita. Membuat apa? Membuat kita, membuat saya, membuat Allah itu perhatian kepada kita. Tuhan, saya nih Tuhan, anakmu Tuhan. Masakan Tuhan punya anak, Tuhan gak berikan pertolongan ketika kita menghadapi tantangan dan masalah. Saya sangat percaya Bapak Ibu diajarkan, dididik dalam 1 tahun ke depan dalam firman Tuhan untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Saudara gak bisa enggak, saudara butuh, benar-benar butuh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, ada banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan yang membuat kita menjadi percaya. Abraham, Bapak Ibu tahu Abraham? Abraham diperintahkan Tuhan, Abraham pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Abraham gak tahu itu tanahnya seperti apa. Tanahnya benar-benar subur atau enggak. Hanya dia punya iman kepada Tuhan bahwa dia disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. Dia gak pernah lihat tanah Kanaan. Tapi dia disuruh pergi. Dia berjalan dengan iman. Walking by faith. Dia berjalan. Walaupun dulu nggak ada Google Map, saudara. Ya, oh tanahnya di sini nih. Oh tanahnya subur, banyak sungainya, nggak ada, saudara. Tapi Abraham menjadi orang percaya yang disuruh Tuhan untuk berjalan. Dia berjalan. Saudara dan saya mungkin jauh lebih baik daripada Abraham. Kita sudah tahu banyak orang-orang yang mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan dalam hidupnya. Tapi Abraham enggak. Abraham menjadi bapak orang percaya karena dia sangat yakin bahwa Tuhanlah yang menyertai dia. Mari jemaat Tuhan GSJ Cendrawasih, latih iman kita dalam menghadapi tantangan iman. Supaya tantangan ini menjadi bukti bahwa saya menjadi orang-orang percaya. Saya menjadi orang-orang Kristen yang berjalan bersama Tuhan. Amin. Berjalanlah bersama Tuhan. Minggu ini adalah tantangan iman. Siap saudara hadapi dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tantangan iman ini harus dilatih dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, supaya Tuhanlah yang membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Minggu ini juga kita ada celebration of prayer. Kita mau berdoa dengan berbagai topik, dengan berbagai banyak hal untuk kita doakan. Saudara harus dukung hal ini. Supaya banyak pekerjaan Tuhan yang besar boleh terjadi. Hanya dengan apa? Iman. Saudara mau punya bangsa yang besar, bangsa yang tenang, bangsa yang damai sejahtera, bangsa yang diberkati, itu semua karena iman. Covid dulu kita punya iman, Covid selesai, Tuhan nyatakan selesai. Amin. Segala sesuatu banyak hal yang saudara hadapi. Bekerjalah dengan iman. Berjalanlah bersama iman. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya serahkan pada Pak Sam, Tuhan memberkati kita semuanya.
tes. Kita berdoa buat hambanya. Kami bersyukur di kesempatan ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu mengenai tantangan iman. Biarlah tantangan iman itu menjadi semangat kami untuk bisa melewati setiap tantangan yang ada. Oleh karena itu kami perlu Roh-Mu untuk senantiasa memimpin dalam kehidupan kami. Kasih anugerah Tuhan melingkupi kami semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Charles Iman yang baru saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat serta pewahyuan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu duduk, masih tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Pak Yanto, Bu Yani, serta Bapak Suhardi, dengan hormat kami undang untuk bisa naik ke tempat ini. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah se-Indonesia ini adalah program nasional gereja GSJA, di mana pada tanggal 19, 20 dan 21 adalah doa puasa GSJA. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Yang pertama kita akan mendoakan pemilihan presiden atau berdoa buat bangsa dan negara dan pemilihan presiden, supaya Tuhan memilih presiden yang memiliki Pancasialis dan toleransi serta cinta NKRI, dan kemudian pemilu legislatif. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami dengan hormat Pak Yanto untuk berdoa buat hal ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terutama kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa, di mana kami tinggal Bapa, di mana kami hidup ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Allah yang penuh kasih, berilah yaitu bangsa kami ini keamanan ya Bapa. Bila bangsa kami ini di dalam menjalankan Bapa pemerintahan ya Tuhan, berjalan dengan baik ya Bapa. Amin. Dari presiden, wakil presiden, kabinet ya Tuhan, para menteri Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW Tuhan. Kiranya Tuhan bersinergi di dalam menjalankan yaitu tanggung jawabnya Bapa untuk pemerintahan bangsa kami ini ya Tuhan. Saat-saat menjelang yaitu pemilihan atau pemilu ya Bapa, kami yakin dan percaya saat ini Tuhan, suasana ya Tuhan, di mana-mana Bapa mulai kampanye Tuhan. Kiranya Bapa Allah yang penuh kasih, berilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami di saat pemilu ini Bapa. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa takut Bapa, tidak ada roh intimidasi kepada kami ya Bapa. Sehingga di dalam kampanye dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terutama Tuhan kami berdoa ya Bapa. Kiranya Tuhan di dalam pemilihan presiden ya Bapa, pemilu Tuhan. Pada tanggal 14 Februari 2024 ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hari yang menentukan untuk presiden kami ya Tuhan, yang terpilih pada saat itu ya Bapa. Kiranya Tuhan kami berdoa Bapa, dari Sabang sampai Merauke Bapa, dari kota Bapa sampai ke pelosok daerah-daerah Tuhan, bahkan di luar negeri ya Bapa, yang para wajib Tuhan untuk pemilu tersebut ya Bapa. Kiranya Bapa bisa datang bersama-sama ya Bapa, memberikan suaranya yang terbaik untuk kelanjutan pemerintahan bangsa kami ini ya Bapa. Amin. Kiranya Tuhan berikan keamanan saat yaitu pemilihan terjadi ya Bapa. Tidak ada yaitu
kekerasan tidak ada, yaitu paksaan ya Bapa. Kami akan memilih presiden yang takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah presiden kami ya Tuhan, yaitu Pancasilais ya Bapa. Sehingga Bapa adanya toleransi satu dengan yang lain Bapa. Amen. Sehingga nasionalisme tersebut Bapa bisa yaitu membangkitkan bangsa kami ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan saat itu juga Tuhan, di dalam pemilihan legislatif ya Bapa, baik DPR, DPRD Tuhan 1 dan 2 Bapa, kiranya Tuhan juga berikan para yaitu anggota-anggota DPR RI, DPRD 1 dan DPRD Tuhan ya Bapa. Ya, Yesus. Oh yang terpilih juga Tuhan, yaitu orang-orang yang takut akan Engkau ya Bapa. Amen. Sehingga dapat terpilih ya Bapa, dapat mewakili suara-suara rakyat ya Bapa. Sehingga bangsa kami ini Bapa, yaitu bangsa yang majemuk ini Bapa. Bangsa yang saat ini sangat banyak sekali ya Bapa. Kiranya Tuhan program-program tersebut Bapa bisa terlaksana dengan baik ya Bapa. Haleluya. Dan mengatasnamakan rakyat Bapa. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju ya Bapa. Bangsa Amen. yang besar ya Bapa. Bangsa yang mandiri ya Bapa. Ya, Oh Yesus. bangsa yang yaitu toleransi satu dengan yang lain Bapa. Amen. Karena berbagai macam agama, adat istiadat yang berbagai macam Tuhan. Kiranya Bapa sejahterakanlah bangsa kami Haleluya, Tuhan. haleluya. Pertama Tuhan kami berdoa Bapa sehingga pemilihan presiden tersebut berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati bangsa kami Bapa. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa Bapa. Selanjutnya kita akan berdoa buat Gereja Sidang Jemaat Allah se-Indonesia agar supaya program kerja Badan Pengurus Pusat bisa dilaksanakan hingga Badan Pengurus Daerah dan Badan Pengurus Wilayah serta gereja-gereja lokal yang ada. Demikian juga program Departemen Misi Nasional untuk bisa merebut jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus sehingga mereka mendapatkan keselamatan. Dengan hormat Ibu Yani untuk berdoa buat hal ini. Kami satukan hati kami juga berdoa Tuhan untuk gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia. Amen. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan Tuhan turun atas hamba-hamba Tuhan Ya, yang Yesus. Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di GSJA. Ya. Baik ketua BPP, ketua BPD, ketua BPW, Tuhan memberkati. Biarlah Amen. pengurapan Tuhan senantiasa ada atas hamba-hambamu. Ya, Mereka Yesus. yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengurus yang ada di pusat, di daerah maupun di wilayah. Amen. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah setiap pelayanan mereka boleh mereka lakukan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. memberkati apa yang menjadi visi misi gereja GSJA. Tuhan memberkati apa yang menjadi tujuan GSJA. Tuhan memberkati program-program kerja yang mereka sudah buat dan mereka susun untuk Amen. mereka dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan. Ya. Mari Tuhan kiranya hikmat-Mu turun, pengurapan-Mu turun, penyertaan perkenanan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Biarlah apa yang mereka sudah rencanakan mereka dapat jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Yes. segala hambatan, segala tantangan, segala rintangan apapun yang datang Tuhan, kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kemenangan buat hamba-hamba Tuhan. Amen. Tuhan memberikan penyertaan buat hamba-hamba Tuhan. Untuk Haleluya. pelayan-pelayan Injil yang ada di organisasi GSJA, Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan akan Amen. memakai mereka supaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami Haleluya. berdoa juga untuk Departemen Misi Nasional yang ada di GSJA. Mari kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan juga memberkati, menyertai, memimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Departemen Misi ini Tuhan dapat berjalan seturut rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Boleh banyak menjangkau jiwa-jiwa di seluruh Indonesia. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak orang-orang yang belum menerima kabar keselamatan.
Untuk itu kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Untuk orang-orang yang Tuhan percayakan ada di departemen misi. Yes. Mari Tuhan pakai mereka. Untuk mereka memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Untuk mereka Amen. dapat memiliki keberanian untuk pergi kemanapun tempat. Memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang misi Tuhan. Tuhan mencukupkan segala biaya yang diperlukan. Tuhan memperlengkapi mereka dengan pengurapan Tuhan. Sehingga ketika kabar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, boleh banyak hati yang terbuka. Boleh banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan. Kami percaya Haleluya. Tuhan. Kami tolak, kami patahkan setiap kuasa-kuasa yang menghalangi. Kami hancurkan setiap roh-roh jahat yang merintangi. Di Amen. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kalau mungkin Yes. masih ada di tempat-tempat tertentu kekuatan-kekuatan supranatural yang mengikat orang-orang untuk percaya pada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan akan terus bekerja sehingga setiap jiwa-jiwa di seluruh Indonesia ini boleh mengenal Tuhan lewat hamba-hambamu. Amen. Kami menyerahkan Terima semuanya ke kasih. dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan GSJA ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Selanjutnya kita akan berdoa buat semua umat yang digembalakan di GSJA di Indonesia ini menjadi murid Kristus yang militan, agar supaya juga Tuhan menaruh hati di dalam setiap warga GSJA memiliki panggilan untuk melayani sebagai misionaris ke luar negeri dan ke suku-suku yang terabaikan. Dengan hormat kami minta Bapak Suhardi berdoa buat hal ini. Kembali Tuhan kami bawa anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka bergereja Tuhan. Khususnya warga gereja GSJA Tuhan. Yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi warga gereja yang luar biasa. Dari Amen. setiap mereka Tuhan yang sudah mengalami keselamatan Tuhan. Berikan tanggung jawab yang luar biasa untuk mereka Tuhan. Untuk mengembalikan setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dimanapun mereka ada Tuhan. Biarlah melalui cara hidup mereka juga Tuhan. Boleh memberitakan Injil Kristus Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh menjadi berkat. Boleh dilihat, boleh dirasakan, boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Biar juga Amen. Tuhan taruh hikmat kepada mereka Tuhan. Untuk diberikan roh keberanian pada mereka Tuhan. Yes. Sehingga setiap apa yang mereka katakan, mereka boleh menjadi percaya. Dan mereka boleh melihat kuasa Allah boleh terjadi. Khususnya di Haleluya. Indonesia ini. Bagi anak-anak muda, Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Untuk mereka juga boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Amen. Demikian juga Tuhan buat orang-orang tua Tuhan. Biarlah juga Tuhan Kau berikan keberanian untuk mereka juga boleh memberitakan Injil dengan luar biasa. Sehingga nama Haleluya. Tuhan di muka bumi Indonesia ini dipermuliakan. Kami percaya bila gereja GSJA Sidang Jemaat Allah boleh menjadi gereja yang misionari, gereja yang senantiasa boleh memberitakan Injil Kristus dimanapun mereka boleh ada dan tinggal. Amen. Terima kasih Terima juga kasih. Tuhan. Kami menyerahkan misionari-misionari Tuhan. Yang Engkau utus dimanapun mereka berada Tuhan. Baik misionari yang ada di Indonesia ini. Bila juga Tuhan tolong mereka, mampukan mereka Tuhan. Bila roh keberanian itu terus ada dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan, mereka tetap kuat. Mereka tetap mampu dan sanggup untuk melakukan tugas panggilan mereka sebagai misionari. Yes. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat suku-suku terabaikan di Indonesia ini. Dari Yes. 38 provinsi, bila setiap suku-suku yang belum mengenal Kristus melalui misionari yang ada Tuhan, mereka boleh melihat bahwa hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka, Ya. yaitu Yesus Kristus Tuhan. Demikian Amen. juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat misionari-misionari, pemberita-pemberita Injil yang ada dengan sedia hati untuk melakukan tugas dan tanggung jawab amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amen. Yang melakukan tugas dan panggilan mereka di luar negeri. Tuhan, mampukan mereka bila roh yang senantiasa menyala-nyala di tempat-tempat yang susah, yang sulit sekalipun. Negara-negara yang belum mengenal Kristus Tuhan, Ya, yang belum mengenal Juru Selamat, amin. Afrika Selatan, Korea Selatan, Semenanjung Cina, dan negara-negara lainnya, India dan lain sebagainya Tuhan. Yang kami tidak sebutkan satu persatu.
Biarlah Tuhan Yesus boleh dijangkau melalui pemberita-pemberita Injil, melalui misionari-misionari yang ada, supaya dunia ini Tuhan boleh percaya banyak satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya kita akan berdoa buat keluarga besar GSJA Cendrawasih di mana kita berjemaat. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, dan kami bangga pula Tuhan memberikan kesempatan untuk menjadi keluarga besar GSJA Cendrawasih. Umat-Mu yang digembalakan di tempat ini, biarlah Tuhan senantiasa memperdulikan di dalam setiap kehidupan setiap umat-Mu. Pekerjaan usaha yang digeluti Tuhan memberkati, dan kami percaya Tuhan akan membuat semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Gembala sidang kami Pak Yuel beserta semua staf yang ada, bahkan pengerja yang ada memiliki kesatuan roh, sehingga ada kekuatan yang baru membawa kehidupan tahun ini penuh pengharapan kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan dan Tuhan memampukan kami untuk bisa melewati tahun 2024 dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu. Mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan, mereka yang sakit di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan Tuhan membuat semakin hari iman mereka, karakter mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Semua umat-Mu yang digembalakan di GSJA Cendrawasih tidak ada yang berkekurangan. Tuhan memberikan kecukupan di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dan sungguh nama Kristuslah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di kesempatan ini. Kami berdoa di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan Ibu Sali. Kita akan persiapkan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan dijalankan, nanti kita akan menyaksikan video pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Charles Iman Elia Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Ibadah raya akan diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhak untuk hadir dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ya kita sudah menaikkan setiap pokok doa kita ya. Tiba saatnya kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan.
dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kembali Tuhan kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh beribadah Tuhan, serta kami juga boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan boleh menang Tuhan atas tantangan iman yang setiap kali harus kami hadapi Tuhan, dan kami boleh keluar untuk menjadi pemenang-pemenangnya. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pokok doa yang sudah kami naikkan Tuhan, kiranya Engkau menolong Tuhan, memberikan keamanan Tuhan dan sejahtera untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GSJA Cendrawasih Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan dalam permasalahan, di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit. Kiranya Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah Tuhan, dan Engkau memberi kekuatan senantiasa, memberi jalan keluar untuk setiap mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Kau tolong kami Tuhan, Engkau pimpin Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Charles yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai kehidupan beliau Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan beliau Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan, memberkati. Berkati Pendeta Charles Tuhan di dalam keluarganya juga, di dalam setiap usaha dan pekerjaannya Engkau memberkati. Berikan hikmat dan akal budi senantiasa. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pendeta Joel Tuhan. Biarlah kiranya kasih anugerah-Mu terus melingkupi di dalam kehidupannya Tuhan. Pewahyuan baru, pengurapan baru Tuhan. Dimanapun beliau tempatkan, dimanapun Engkau tempatkan beliau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau akan menolong terus Tuhan, memberkati, pakai di dalam kehidupannya Tuhan, menjadi berkat. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Sebentar biar kiranya Engkau menghantar kami pulang sampai ke rumah kami Tuhan, dengan selamat daripada Engkau saja Tuhan. Dan kembalikan kami Tuhan pada minggu depan, serta setiap ibadah yang kami boleh ikuti Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan, kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau sukacita. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya engkau memberkati setiap jemaat-Mu di Cendrawasih ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka boleh menjadi berhasil. Engkau memberkati setiap usaha mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan akan menjadi berhasil. Engkau juga memberkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Jagai, lindungi mereka Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah engkau pulang dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.